Gedung Kementerian Keuangan malam itu seperti bangunan tua yang menyimpan rahasia kelam. Lampu-lampu koridor berpendar redup, menciptakan bayangan panjang yang menari di lantai marmer. Di ruang rapat lantai 7, suasana lebih mencekam dari biasanya. Purbaya duduk di ujung meja besar, kedua tangannya mengepal, matanya menatap setumpuk berkas merah dengan urat wajah menegang. Seakan ada api yang menyala dalam dirinya, api yang selama ini hanya menunggu kesempatan untuk meledak. Tiba-tiba, ia menggeser dokumen itu ke tengah meja. Angka-angka tidak masuk akal bertebaran, laporan fiktif, barang impor yang tercatat satu tapi masuk puluhan, dan nilai pungutan yang hilang bagaikan asap. Setiap lembar seolah berteriak, ada pengkhianatan di jantung negara. Purbaya menghela napas panjang, namun napas itu bukan napas putus asa, itu adalah pertanda badai akan turun. Kita tidak sedang menghadapi kesalahan teknis, katanya pelan, tapi nada suaranya membuat ruangan terasa lebih dingin dari es. Para staf yang hadir hanya bisa saling pandang, tak berani berkata apapun. Mereka tahu, Purbaya bukan tipe pejabat yang bicara tanpa bukti. Jika ia marah, berarti ada yang sangat salah. Detik itu juga, suara ponselnya berdering, laporan tambahan dari penyelidik lapangan. Kontainer tanpa identitas, pungutan ilegal di pelabuhan, dan nama-nama pejabat bea cukai yang muncul berkali-kali dalam investigasi. Mata Purbaya membelalak, bukan karena terkejut, tetapi karena batas kesabarannya sudah habis. Ia berdiri, kedua telapak tangannya menghantam meja hingga bunyinya menggema seperti palu hakim. Sudah cukup, teriaknya. Lembaga yang diberi kepercayaan menjaga gerbang ekonomi bangsa, malah menjadi pintu masuk para perampok berseragam. Suara itu bukan sekadar amarah, itu vonis awal. Malam itu, tanpa fanfare, tanpa kamera, tanpa pernyataan pers, keputusan besar lahir di kepala Purbaya, bea cukai harus dibongkar habis-habisan. Reformasi total, atau musnah dari sejarah. Pelabuhan Tanjung Perak menjelang subuh tampak seperti lautan baja yang tak pernah tidur. Kontainer bertumpuk, kren bergerak lambat, dan kapal-kapal raksasa berlabuh bagai monster logam. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada lorong-lorong gelap yang menyimpan cerita yang tak pernah tercatat dalam laporan negara. Tim investigasi yang dikirim Purbaya bergerak tanpa suara, menyamar sebagai pekerja pelabuhan, sopir truk, hingga eksportir kecil. Mereka tidak mencari bukti biasa, mereka memburu sesuatu yang lebih berbahaya, sistem yang sengaja dibangun untuk menipu negara. Hari itu, salah satu anggota tim menemukan kejanggalan. Sebuah kontainer tercatat membawa mesin industri dari luar negeri, tetapi saat diperiksa diam-diam, isinya berubah menjadi barang elektronik mewah dan minuman keras ilegal. Dokumen kepabeanan menunjukkan semuanya sah, stempel resmi tertera jelas. Namun nomor identifikasi kapal tak sesuai, dan yang lebih gila lagi, kontainer itu tidak pernah melewati pemeriksaan fisik. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membuka gerbang tanpa izin. Temuan semakin mengerikan. Di sebuah gudang yang seharusnya kosong, ditemukan tumpukan barang selundupan bernilai miliaran rupiah, dari obat-obatan terlarang berkode rahasia, tekstil impor tanpa bea, hingga peralatan otomotif premium. Beberapa nama pejabat bea cukai muncul dalam transaksi digital yang disembunyikan cerdik. Jumlahnya tidak satu atau dua, tapi jaringan. Jaringan yang rapi, disiplin, dan jelas sudah bekerja bertahun-tahun. Negara bukan sekadar kecolongan, negara telah dicurangi dari dalam. Ketika laporan itu sampai ke tangan Purbaya, wajahnya tak lagi sekadar marah, wajah itu seperti bara yang siap membakar siapapun yang menghalangi. Ini bukan praktik nakal, ini operasi mafia, gumamnya dengan suara rendah yang lebih mematikan. Daripada teriakan, ia tahu langkah berikutnya tidak akan mudah. Yang sedang ia lawan bukan individu, tapi kerajaan gelap yang hidup di balik seragam resmi. Ruang rapat utama sore itu dipenuhi aroma ketegangan. Para pejabat bea cukai berdatangan dengan wajah penuh percaya diri, sebagian bahkan tersenyum seolah ini hanya pertemuan rutin. Mereka tidak tahu bahwa hari itu bukan rapat biasa, hari itu adalah pengadilan tanpa palu, dan Purbaya adalah hakimnya. Ketika pintu tertutup rapat, Purbaya berdiri tanpa menyapa siapapun. Ia memandang mereka satu persatu, seperti sedang mengukur kadar kejujuran masing-masing. Tanpa basa-basi, layar proyektor menyala. Grafik melonjak tak wajar, laporan manipulatif, transaksi gelap, dan bukti foto kontainer ilegal terpampang jelas. Nama-nama pejabat yang hadir di ruangan itu tercantum hitam di atas putih. Beberapa wajah langsung memucat, ada yang menggigit bibir,
ada pula yang berusaha tersenyum kaku seolah itu hanya miskomunikasi. Namun ekspresi palsu mereka berubah ketika Purbaya menekan tombol berikutnya, rekaman suara negosiasi pungli, lengkap dengan harga yang disepakati per kontainer. Ruangan seketika berhenti bernapas. Negara mempercayakan kalian menjaga pintu, kata Purbaya, suaranya tenang namun penuh ancaman, tapi kalian menjual kunci itu pada pencuri. Salah satu pejabat mencoba berdiri, beralasan bahwa ini hanyalah kesalahan administrasi, namun Purbaya mengangkat tangannya dan menghentikannya. Diam, bentaknya, membuat ruangan bergetar. Tak ada ruang bagi pembelaan, fakta telah berbicara lebih keras daripada retorika. Purbaya menutup presentasi dengan satu kalimat yang mengubah atmosfer ruangan menjadi peti mati. Reformasi menyeluruh, atau lenyap dari sejarah negeri ini. Kalimat itu tidak hanya ancaman, itu ultimatum. Ia bukan lagi mencari oknum, ia menantang fondasi seluruh sistem. Para pejabat bea cukai di ruangan itu sadar, hari ini bukan soal karir mereka, ini soal apakah lembaga yang mereka banggakan masih akan ada esok hari. Setelah rapat yang membara itu, keheningan menyelimuti kantor bea cukai seperti kabut pekat yang menyembunyikan rimba bahaya. Namun di balik wajah-wajah yang tampak patuh, badai sedang direncanakan. Beberapa pejabat yang namanya tercantum dalam bukti mulai bergerak dalam diam. Mereka berkumpul di ruangan gelap, berbicara dengan nada lirih, seolah setiap dinding memiliki telinga. Mereka sadar satu hal, jika Purbaya benar-benar menjalankan reformasinya, masa kejayaan mereka akan tamat. Dan orang-orang yang terbiasa hidup dari uang gelap, tidak pernah menyerah tanpa perlawanan. Malam hari, komputer-komputer dinyalakan tanpa login resmi. File rahasia dihapus, rekam jejak pungutan ilegal dimusnahkan, dan beberapa berkas fisik dibakar. Bahkan ada yang mencoba melacak identitas investigator yang bekerja untuk Purbaya. Sebagian dari mereka mulai memainkan propaganda halus, menyebarkan isu bahwa kebijakan Purbaya akan memukul ekonomi, menghambat impor, dan merusak stabilitas harga. Mereka tidak hanya melawan, mereka sedang membangun opini untuk menjatuhkannya. Purbaya mengetahui pergerakan itu dari laporan bawah tanah. Alih-alih gentar, ia justru semakin dingin dan fokus. Mereka pikir ini sekadar audit, katanya pada tim kepercayaannya, padahal ini bedah besar. Dan saat tumor melawan, kita tahu kita sudah menyentuh saraf yang tepat. Ia menandatangani surat perintah audit tambahan yang cakupannya lebih luas, menyasar segala jalur, termasuk aset pribadi, jaringan internasional, dan hubungan bisnis para pejabat. Langkah ini seperti menyalakan obor di ruang gelap, tak ada lagi tempat bersembunyi. Isu keberpihakan, ancaman anonim, bahkan upaya pembunuhan karakter mulai menyerbu ruang publik. Namun masyarakat yang selama ini muak dengan pungli dan birokrasi kotor justru menyambut langkah Purbaya. Semakin mereka menyerang, semakin dukungan rakyat menguat. Di titik ini, semua orang sadar, perang bukan lagi soal bea cukai melawan investigasi. Ini sudah berubah menjadi pertarungan antara masa lalu yang busuk dan masa depan yang dipertaruhkan. Penyelidikan semakin dalam, dan seperti menggali akar pohon tua, semakin banyak simpul busuk yang terungkap. Namun satu nama muncul berkali-kali, terlalu sering untuk disebut kebetulan. Seorang pejabat tinggi yang selama ini dikenal sebagai tokoh bersih, vokal soal integritas, bahkan sering tampil di media membela bea cukai dari tuduhan buruk. Ia adalah wajah ramah lembaga itu, sosok yang dihormati publik dan dijadikan ikon reformasi. Namun justru dialah pusat saraf jaringan gelap yang selama ini merayap tanpa ketahuan. Ketika bukti dikumpulkan, gambaran sosok ini berubah dari pahlawan menjadi predator. Ia bukan sekadar menerima uang, ia mengatur arus barang selundupan lintas negara, mengendalikan pengusaha hitam, dan menetapkan tarif sunyi untuk setiap kontainer yang melintasi pelabuhan strategis. Lebih mengejutkan lagi, ia memiliki jaringan di luar negeri yang menampung keuntungan dari kejahatannya. Korupsi ini bukan lingkup lokal, ini operasi global yang menjadikan negara sebagai sapi perahan. Penangkapan dilakukan pada malam yang sunyi. Saat borgol dikunci di tangannya, ia tidak berteriak, tidak marah, ia hanya tersenyum. Senyum yang membuat tubuh siapapun merinding. Kalian pikir kalian sudah menang. Bisiknya, aku hanya salah satu pintu. Kalian belum menemukan lorongnya. Kata-kata itu bukan ancaman kosong, itu adalah pesan bahwa sistem ini lebih besar dari satu manusia. Purbaya yang hadir di lokasi hanya menatapnya, tanpa emosi, namun tatapannya menyimpan api yang sulit dipadamkan. Habitatmu sudah kubakar,
jawab Purbaya pelan namun tegas. Sekarang tinggal memastikan abunya tidak bertiup kembali. Bagi publik, penangkapan ini adalah klimaks mengejutkan. Namun bagi Purbaya, ini baru permulaan. Ia tahu betul, menghancurkan satu dalang tidak cukup. Yang harus dihancurkan adalah ekosistem yang memberi makan para pengkhianat itu. Pagi itu, gedung Bea Cukai yang biasanya ramai terlihat seperti bangunan yang kehilangan jiwa. Papan nama instansi tampak kokoh, namun wibawanya runtuh di mata publik. Setelah penangkapan sang pengkhianat utama, gelombang tuntutan masyarakat memuncak, bubarkan Bea Cukai atau bersihkan sampai ke tulang. Purbaya berdiri di depan mikrofon dalam konferensi pers yang ditayangkan nasional. Tatapannya tajam, bukan sekadar pada kamera, tetapi pada seluruh sistem yang selama ini bersembunyi di balik prosedur formal. Hari itu, ia membawa pesan yang membuat udara di ruangan terasa lebih berat dari baja. Kita bukan sedang memperbaiki lembaga, suaranya menggema, kita sedang menyelamatkan negara dari organ yang sudah membusuk. Ia mengumumkan reformasi besar-besaran, digitalisasi total jalur impor, audit berlapis lintas lembaga, pembentukan badan pengawasan independen, dan rotasi pejabat tanpa pandang bulu. Keputusan itu seperti gempa berkekuatan maksimum, mengguncang para pelaku lama yang terbiasa bermain di kegelapan. Tidak ada lagi ruang untuk jurus lama, tidak ada lagi tempat untuk tangan-tangan gelap memainkan aturan. Namun langkah itu tidak datang tanpa risiko. Ada pihak yang mencoba mengacaukan pasokan barang, memunculkan isu kelangkaan, dan menyalahkan kebijakan baru. Tapi publik kali ini berbeda, mereka sudah melihat siapa musuh sebenarnya. Dukungan rakyat justru semakin menguat, seperti arus besar yang tak bisa dihentikan. Mereka berdiri bersama Purbaya bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia menjadi batas antara kehancuran sistem dan harapan baru bagi keadilan ekonomi bangsa. Hari itu menjadi penanda, Bea Cukai tidak lagi sekadar lembaga yang memungut bea masuk, ia menjadi simbol pertarungan antara masa depan bangsa dan masa lalu yang menolak mati. Dan keputusan terakhir Purbaya dilemparkan ke udara seperti petir yang membelah langit. Reformasi menyeluruh, atau lenyap. Negara tidak akan ragu menentukan pilihan. Kisah ini belum benar-benar berakhir. Namun satu hal pasti, api yang dinyalakan hari ini tidak akan padam. Ia akan terus membakar, hingga tak ada lagi ruang bagi korupsi bersembunyi di balik seragam.